Baik, kita lanjutkan. Halaman 23 ya? 23 ini. Tunggu dulu, kita cari halamannya. Bismillahirrahmanirrahim, halaman 26. Benar 26 tadi. Makanya kataan itu 2. Halaman 26 sudah ketemu. Ini udah ditandai tuh. Yang pas syair. Yang pas syair halaman 26. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ininya ya nyampe. Bismillahirrahmanirrahim. Iz la dalila ala tariqi ilal ilah. Iz la dalila ala tariqi ilal ilah. Sudah ketemu? Illa mutaba'atur rasulil mukmila. Illa mutaba'atur rasulil mukmila. Fi halihi wa fi'alihi wa maqalihi. Fi halihi wa fi'alihi wa maqalihi. Fatatabba'anna wa tabi'an la ta'dila. Fatatabba'anna wa tabi'an la ta'dila. Bismillahirrahmanirrahim. Iz karna la dalila tidak ada jalan. Iz karna la dalila tidak ada jalan. Alat toriki untuk berjalan. Ilal ilah menuju Tuhan, menuju Allah. Karena tidak ada jalan untuk menuju Tuhan. Illa kecuali mutaba'atur rasuli mengikuti Rasul. Illa kecuali mutaba'atur rasul mengikuti Rasul. Jadi tidak ada jalan menuju Allah, menuju dekat pada Allah kecuali dengan mengikuti Rasul. Al-mukmila yang menyempurnakan. Rasul itu menyempurnakan ajaran-ajaran dari Nabi Adam, dari Nabi Nuh, dari Nabi Ibrahim, terus Nabi Isa sampai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah al-mukmila, penyempurna ajaran-ajaran Allah. Jadi Rasul yang kita ikuti Nabi Muhammad adalah penyempurna ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu. Mengikuti fi halihi di dalam tingkah lakunya. Fi halihi di dalam tingkah lakunya. Wa fi'alihi di dalam perbuatannya. Wa fi'alihi dan perbuatannya. Wa maqalihi dan perkataannya. Keadaan, perbuatan, dan ucapan. Keadaan bisa juga ketetapan. Keadaan, perbuatan, dan ucapan seluruhnya kita ikuti. Keadaan Rasulullah, ketetapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, dan ucapan Rasulullah itu kita ikuti. Fatatabba'anna maka pelajarilah. Fatatabba'anna maka sungguh pelajarilah. Pelajari apa? Pelajari hadis Rasul. Pelajari hadis Rasul itu maksudnya keadaan Rasul, perbuatan Rasul, dan ucapan Rasul. Kita harus mempelajari hadis kalau kita mau mengamalkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Watabian dan ikutilah. Setelah pelajari, ikuti ajaran tersebut. Jangan hanya dipelajari, tetapi dipelajari dan diikuti. La ta'dila, jangan menyimpang. La ta'dila, jangan menyimpang. Nah, itu terjemahan syair yang akan kita bahas. La ta'dila, jangan menyimpang. Bismillahirrahmanirrahim. Haza, ini adalah ta'lilun, alasan, liwujubil muhafazati, untuk
wajibnya memelihara alas sunani atas sunnah-sunnah Rasul, wal adabi dan adab-adab dan akhlak-akhlak, al waridati yang datang anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah alasan wajibnya menjaga sunnah-sunnah Rasul, menjaga adab-adab Rasul. Adab-adab dan sunnah-sunnah Rasul itu datangnya dari Nabi, datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasan bahwa tidak ada jalan untuk dekat dengan Allah selain mengikuti Rasul. Jadi tidak ada jalan mendekatkan diri kepada Allah selain mengikuti Rasul. Maka ini alasannya kita mengikuti Rasul. Yaitu innama wajabat, sesungguhnya wajib. Innama wajabat, sesungguhnya wajib. Wajabat itu fa'ilnya adalah al-muhafadzah, memelihara sunnah-sunnah Rasul. Sesungguhnya memelihara sunnah-sunnah Rasul itu hukumnya wajib. Li'annahu, karena sesungguhnya. Nah, hu ini nggak ada tempat kembali, namanya domir sya'an. Li'annahu, karena sesungguhnya. La dalila, tidak ada jalan. La dalila, tidak ada alasan atau jalan. Ala toriki, untuk menuju. Al-musili, yang menyampaikan. Ilallahi, kepada Allah. Illa kecuali mutaba'atur rasuli, mengikuti Rasul. Jadi tidak ada alasan, tidak ada jalan menuju Allah selain mengikuti Rasul. Ada orang ingin dekat kepada Allah, tidak mengikuti Rasul, maka tidak akan sampai dekat dengan Allah, maka dia akan keliru jalan. Jadi kita harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam fi dzalika, di dalam hal itu. Di dalam hal itu maksudnya adalah di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Ingin dekat kepada Allah, ikuti Rasulullah. Apa yang diikuti? Ketetapan Rasul, ucapan Rasul, dan perbuatan Rasul. Itu semua kita ikuti, maka kita akan selamat dan bisa dekat dengan Allah. Wal mutaba'atul mazkuru, mengikuti yang telah disebutkan tadi. Mengikuti yang telah disebutkan tadi, maksudnya apa yang disebutkan tadi? Halihi wa fi'alihi wa maqalihi. Mengikuti ketetapan Rasul, mengikuti perbuatan Rasul, mengikuti ucapan-ucapan Rasul. Itu yang disebut dengan al-mazkur. Mengikuti yang telah disebutkan tadi. Alamatun adalah tanda. Alamatun adalah tanda ala mahabbatil ilah, atas cintanya kepada Tuhan. Maksudnya cintanya kepada Tuhan, cintanya kepada Allah. Mengikuti Rasul itu tanda seseorang cinta pada Allah. Orang yang gak cinta pada Allah tidak mengikuti Rasul. Orang yang cinta pada Allah pasti mengikuti Rasulullah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, ini dalil Al-Qur'annya. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, in kuntum, jika kalian semua, tuhibbuna, mencintai, Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku itu maksudnya Rasulullah. Maka ikutilah aku, ikutilah Rasul. Kalau itu dilakukan, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Jadi kalau kita mengikuti Rasul, Allah akan mencintai kita. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa-dosa. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni untuk kalian dzunubakum, dosa-dosa kalian. Jadi orang yang mengikuti Rasulullah dicintai oleh Allah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingin dekat kepada Allah, ikuti Rasulullah. Bisa mengikuti Rasul kalau kita mempelajari hadis-hadis Rasul. Berarti hadis-hadis Rasul harus kita baca.
Hadis-hadis Rasul harus kita pelajari. Ada kitab hadis yang boleh dikatakan bagus, yaitu Riyadus Shalihin. Minimal Riyadus Shalihin kita punya. Riyadus Shalihin adalah kitab hadis yang diterima di kalangan golongan apa saja. Ahlus sunnah wal jamaah menerima hadis Riyadus Shalihin. Golongan lain selain Ahlus sunnah wal jamaah juga menerima hadis Riyadus Shalihin. Maka di antaranya minimal kita membaca kitab Riyadus Shalihin atau kitab hadis-hadis yang lain. Fal khairu, maka kebaikan, kulluhu seluruhnya adalah fil itba'i, di dalam mengikuti Rasul. Jadi kebaikan itu seluruhnya kalau kita mengikuti Rasul. Jadi kebaikan itu adalah mengikuti Rasul. Jadi orang yang gak mengikuti Rasul tidak baik. Wasyarru, keburukan, kulluhu seluruhnya adalah fil ibtida, di dalam melakukan bid'ah. Bid'ah gampangnya adalah tidak mengikuti Rasul. Jadi keburukan adalah tidak mengikuti Rasulullah. Itu namanya keburukan. Jadi orang yang tidak mengikuti Rasul, dia pasti orang yang buruk. Orang yang mengikuti Rasul, dia insya Allah orang yang baik. Fa'idha arafta, dan jika kamu telah mengetahui, zalika, hal itu. Makna hal itu adalah kebaikan itu mengikuti Rasul, keburukan itu tidak mengikuti Rasul. Jika kamu telah mengetahui hal itu, fatatabi'anna, maka pelajarilah. Jadi kita disuruh pelajari. Apa yang kita pelajari? Ahwalahu, ketetapan-ketetapan Rasul atau keadaan-keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa af'alahu, perbuatan-perbuatan Rasul, wa aqwalahu, dan ucapan-ucapan Rasul. Jadi kita pelajari hadis Rasul, baik hadis qauliyah, ucapan Rasul, atau hadis fi'liyah, perbuatan Rasul, atau hadis takririyah, ketetapan Rasul. Intinya mempelajari hadis, intinya mempelajari sejarah perjuangan Rasulullah. Jadi sejarah perjuangan Rasulullah, kita baca sirah nabawiyah, kita akan tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah, apa yang ditetapkan oleh Rasulullah. Kita semua tahu lalu kita amalkan. Yaitu istaqroha, telitilah, wahasilha, hasilkanlah, wa'rifha, dan ketahuilah. Jadi hadis-hadis itu kita teliti, lalu kita hasilkan ilmu-ilmunya, lalu kita mengetahui. Kalau itu sudah dilakukan, watabi'hu, dan ikutilah Rasul. Jadi kalau itu semua kita sudah pelajari, hadis kita teliti, hadis kita hasilkan ilmu-ilmunya, hadis kita ketahui, watabi'hu, ikutilah Rasul, fiha, di dalam ajaran-ajarannya, wala ta'dil, dan jangan menyimpang, anha, dari ajaran Rasul. Yaitu maksudnya menyimpang, la tamil, jangan condong, jangan berbelok, an mutaba'atihi, dari mengikuti Rasul. Tidak boleh berbelok mengikuti Rasul atau menyimpang ke arah lain. Bi antat ruka syai'an, dengan meninggalkan sebagian, dengan meninggalkan sesuatu, maksudnya sebagian, minal adabi, dari adab-adab, wassunani, dan sunnah-sunnah Rasul. Jadi tidak berbelok, maksudnya misalkan kita berpendapat, ini cara makan Rasul yang gini nih udah nggak relevan nih, lalu kita pakai cara yang lain, maka itu namanya berbelok dari ketetapan Rasul. Semua yang dilakukan Rasul pasti bagus. Misalkan kita nggak mengikuti, jangan sampai menganggap
yang dilakukan Rasul itu tidak bagus, itu yang terbagus, cuma kita belum sanggup mengikuti. Nah itu lebih aman kita berkata begitu. Jangan sampai kita menganggap ini ajaran Rasul ini, yang ini udah nggak sesuai, maka kita sudah berbelok dari ajaran Rasul. Na'udzubillah min zalik. Misalkan kita makan pakai sendok sama makan pakai tangan 3 jari, bagusan mana? Bagusan makan pakai tangan 3 jari. Kalau kita pakai sendok, ya tidak apa-apa juga, tidak ada larangan pakai sendok. Tapi kita harus tetap meyakini bahwa pakai 3 jari itu yang diajarkan Rasul itu lebih utama. Kita harus yakin itu dulu. Jangan sampai kita udah meninggalkan, mengatakan itu nggak relevan, maka kita sedang keliru jalan. Kita di kondangan makan pakai sendok udah umum. Yang penting adalah kita jangan sampai menganggap wah sendok lebih utama dari pakai 3 jari. Nah itu kita sudah keliru jalan. Meskipun kita belum sampai melakukannya, kita belum melakukan, jangan sampai menganggap ajaran Rasul itu lebih rendah dari perbuatan yang kita buat. Jadi ajaran Rasul itu lebih tinggi, lebih mulia, dan lebih bagus daripada perkiraan-perkiraan kita. Nggak boleh kita bilang sudah tidak relevan. Itu namanya telah menyimpang. Min ghairi uzrin, tanpa uzur, tanpa alasan. Artinya kalau ada alasan boleh. Jadi kita hendaklah jangan sampai meninggalkan adab-adab sunnah-sunnah Rasul tanpa alasan. Suatu saat kita sangat haus, lalu nggak sempat duduk, lalu kita minumnya sambil berdiri. Nah itu berarti hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Jangan kita udah minumnya diri menganggap yang duduk itu udah nggak sesuai, udah nggak relevan. Nah ini adalah keliru. Yang bagus ya duduk, itu yang diajarkan oleh Rasul. Kalau kita berdiri, minimal tidak menganggap yang duduk itu lebih buruk daripada berdiri. Kita tetap menganggap yang diajarkan Rasul, minum sambil duduk, sambil baca doa itu lebih bagus, meskipun kita dalam suatu waktu tidak melakukannya. Nah yang bagus ya kita lakukan sunnah-sunnah Rasul yang kita bisa, yang kita mampu, yang kita tahu semampu kita. Lama alimta, tatkala kamu mengetahui. Jadi dimulai dari yang kita tahu dulu. Yang nggak tahu terus belajar. Yang sudah tahu amalin. Yang nggak sanggup tidak diamalkan dulu, tidak apa-apa. Yang penting itu bukan yang wajib. Lalu kita berusaha tetap ingin mengamalkannya. Annal mutaba'atahu, karena mengikuti Rasul adalah aslu kulli khairin, pangkal setiap kebaikan. Jadi pangkal setiap kebaikan mengikuti Rasul. Wasa'adatin, dan kebahagiaan. Pangkal setiap kebahagiaan, pangkal setiap kebaikan dan kebahagiaan mengikuti sunnah Rasul. Nah kita yakin itu dulu. Dengan yakin amalkan begitu. Qala Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu berkata, man tahawana, barang siapa yang meremehkan bil adabi, adab, ukiba, maka akan dihukum oleh Allah bihirmani sunnati, dengan meninggalkan sunnah-sunnah. Orang yang meremehkan adab, maka hukuman bagi orang tersebut dihukum oleh Allah, dia akan meninggalkan sunnah. Waman tahawana bis sunnani, barang siapa yang meremehkan sunnah-sunnah Rasul, ada sunnah nggak mau ngerjain, ada sunnah nggak mau ngerjain, ukiba, maka orang tersebut dihukum oleh Allah bihirmanil faraidi, dengan meninggalkan kewajiban. Sunnah sering gak dikerjain, padahal dia mampu. Suatu saat Allah kasih hukuman, dia gak ngerjain yang wajib. Na'udzubillah. Kalau udah itu udah dosa. Kalau yang wajib gak dikerjakan itu sudah dosa. Jadi itu hukuman dari Allah. Kalau ada sunnah gak ngerjain, ada sunnah gak ngerjain, suatu saat orang itu pasti yang wajib
ada yang nggak dikerjain dan itu sudah berdosa. Nauzubillah. Wa man tahawana, barang siapa yang meremehkan bil faraidi, kefarduan yang wajib dia tinggalkan. Ini mah nggak penting, padahal sholat wajib. Nauzubillah, kita bilang nggak penting. Uqiba, maka akan dihukum orang tersebut bihirmanil ma'rifah, dengan tidak dapat makrifat, tidak dapat pengetahuan tentang Allah. Jadi dia jauh dari Allah. Jadi bihirmanil ma'rifah, dengan tidak melaksanakan makrifat, yaitu tidak mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Fanas'alullaha, kami mohon kepada Allah, ayyamunna alaina, menganugerahkan kepada kita semua, bikamalil mutaba'ati, dengan sempurnanya mengikuti, lihadzan nabiyil karim, kepada nabi yang mulia ini, Rasulullah yang mulia, alaihi afdolus sholati, semoga afdolus sholati, rahmat Allah yang paling utama tercurah pada beliau, wa azkat taslim, dan salam keselamatan yang paling suci juga diberikan kepada beliau, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita diberi anugerah untuk bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah jalan kebahagiaan, jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari sunnah yang kita tahu. Yang wajib udah harus, nggak boleh yang wajib itu kita tinggalkan. Tambah sunnah, tambah sunnah, tambah sunnah. Yang mampu kita kerjakan, yang nggak mampu kita lewat, tidak apa-apa, karena ada kewajiban yang lebih penting, misalkan kita mencari nafkah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan marilah kita tutup dengan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim.